Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak penuh hikmah dari para tokoh mulia dalam sejarah Islam. Sahabat Cahaya, pernahkah kalian mendengar nama seorang wanita yang bukan hanya pemberani, tapi juga dermawan, cerdas, dan menjadi sebab turunnya wahyu Allah dalam Al-Quran? Dialah Asma binti Abu Bakar, kakak dari Aisyah, putri sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istri dari salah satu sahabat yang dijamin surga. Dalam kisah ini, kita akan menyelami keteladanan Asma, dari kemurahan hatinya yang tak pernah surut meski hidup dalam kesederhanaan, hingga peristiwa mengharukan ketika ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ibunya yang masih musyrik. Saksikan hingga akhir, karena kisah ini bukan hanya akan menambah ilmu, tapi juga menggugah hati dan menumbuhkan semangat untuk menjadi muslim dan muslimah yang lebih baik. Asma binti Abu Bakar merupakan salah satu perempuan penting dalam sejarah Islam, yang memiliki peran besar di masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya dikenal luas dalam literatur Islam karena keberaniannya, dedikasinya kepada agama, serta kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosoknya dijuluki Dzatun Nithakain, yang memiliki arti, perempuan pemilik dua sabuk. Sebuah julukan yang berasal dari tindakan heroiknya saat mendukung perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Selain itu, ia juga menjadi salah satu perempuan yang dijadikan sebab turunnya ayat dalam Al-Quran. Dalam buku kisah 10 wanita yang disebut dalam Al-Quran karya Al-Husniyah, disebutkan bahwa nama lengkapnya adalah Asma binti Abu Bakar bin Abu Kuhafah bin Amir bin Amr bin Taim. Ia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk generasi awal umat Islam. Asma lahir 2 dekade sebelum peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat Islam mulai tersebar, ia sudah beranjak dewasa dan memiliki pemahaman yang cukup matang untuk menerima ajaran Islam dengan keyakinan penuh. Asma termasuk dalam As-Sabiqunal Awalun, yaitu kelompok pertama yang memeluk Islam dan menyatakan keimanannya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah kakak dari Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dikenal sebagai Ummul Mukminin. Dengan demikian, Asma bukan hanya berasal dari keluarga yang dekat dengan Nabi secara hubungan darah dan pernikahan, tetapi juga termasuk di antara mereka yang sejak awal mendukung dan membela dakwah Islam. Ayah Asma adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah Islam, Abu Bakar bukan hanya dikenal sebagai mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sebagai sahabat paling setia dan orang yang sangat dipercayai. Hubungan keduanya bukan sekadar hubungan keluarga, melainkan hubungan spiritual dan perjuangan yang sangat erat. Abu Bakar adalah orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang memeluk Islam, dan ia selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai situasi, termasuk dalam peristiwa hijrah yang bersejarah itu. Salah satu kisah paling terkenal dari kehidupan Asma binti Abu Bakar adalah saat ia menerima gelar Dzatun Nithakain, yang berarti, perempuan pemilik dua sabuk, atau perempuan bersabuk dua. Gelar ini diberikan karena peran penting yang ia mainkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersiap untuk meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini terjadi di malam hari, ketika situasi sangat genting dan penuh risiko. Dalam kejadian tersebut, Asma menunjukkan ketegasan dan kecerdasannya. Ia menyobek kain selendangnya menjadi 2 bagian. Salah satu bagian digunakan sebagai tali untuk mengikat bekal makanan yang akan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dalam perjalanan mereka yang penuh bahaya menuju Gua Sur, tempat persembunyian mereka sebelum melanjutkan perjalanan hijrah. Sementara bagian lainnya ia gunakan untuk menutupi wajahnya sebagai bentuk kesopanan dan kehormatan diri. Ada pula riwayat lain yang memberikan gambaran berbeda mengenai asal-usul julukan tersebut. Dalam versi ini, disebutkan bahwa sabuk yang dimaksud sebenarnya adalah ikat pinggang milik Asma. Kala itu, Asma mendapatkan tugas dari ayahnya untuk menyiapkan perbekalan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Namun, ia tidak menemukan tali yang bisa digunakan untuk mengikat karung makanan dan minuman yang telah ia siapkan. Dengan cepat, ia melepas sabuk dari pinggangnya, memotongnya menjadi 2 bagian. Satu potongan dipakai untuk mengikat tempat makanan, dan potongan lainnya digunakan untuk mengikat wadah minuman. Tindakan sederhana namun penuh makna ini memperlihatkan bagaimana ia dengan ikhlas mengorbankan barang miliknya demi membantu perjuangan Islam. Karena pengorbanan inilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai tindakan Asma. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi mendoakan agar Allah membalas kebaikan Asma di akhirat. Beliau bersabda, "Semoga Allah mengganti ikat pinggang Asma dengan 2 sabuk yang lebih baik di surga." Doa ini merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan dari Nabi terhadap ketulusan dan pengorbanan seorang wanita yang turut mengambil bagian penting dalam sejarah Islam, walau peran tersebut dijalankan di balik layar dan jauh dari medan perang. Keberanian dan keteguhan hati. Asma juga dikenal karena keberaniannya menghadapi tekanan dan intimidasi dari kaum musyrikin. Dalam beberapa riwayat, dikisahkan bahwa ketika para utusan Quraisy datang ke rumah Abu Bakar untuk mencari tahu keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendatangi rumah keluarga Asma. Dalam suasana penuh ketegangan tersebut, Asma dengan tenang menutupi informasi dan tetap menjaga rahasia perjalanan hijrah Nabi. Bahkan, ia sempat ditampar oleh Abu Jahal karena tidak mau membocorkan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya. Namun, Asma tetap teguh dan tidak gentar sedikit pun. Keberanian ini menunjukkan bahwa meskipun secara fisik ia adalah seorang perempuan, tetapi dari segi mental dan spiritual, ia memiliki keteguhan yang luar biasa. Sikapnya menjadi teladan bagi banyak wanita Muslim hingga saat ini. Ia membuktikan bahwa peran wanita dalam perjuangan Islam bukan hanya di dapur atau rumah, tetapi juga di medan strategi dan perlindungan terhadap dakwah. Keteladanan dalam kehidupan pribadi. Asma binti Abu Bakar menjalani kehidupan yang sederhana namun mulia. Ia menikah dengan Zubair bin Awam, salah satu sahabat Nabi yang juga terkenal karena keberaniannya di medan perang. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai beberapa anak, salah satunya adalah Abdullah bin Zubair, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam pada masa kekhalifahan. Asma mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai keimanan yang kuat. Ia tidak hanya menjadi ibu rumah tangga biasa, melainkan seorang ibu yang tangguh, yang menanamkan semangat perjuangan dan keberanian kepada anak-anaknya. Bahkan, di masa tuanya, ketika anaknya Abdullah bin Zubair berada dalam konflik dengan kekuasaan Umayyah, Asma tetap memberikan nasihat dan dukungan moral kepada putranya agar tetap memegang prinsip dan tidak menyerah pada ancaman kekuasaan. Sosok dermawan dan penuh kasih. Asma binti Abu Bakar bukan hanya dikenal sebagai perempuan tangguh dan pemberani dalam sejarah Islam, tetapi juga dikenang karena sifat kedermawanannya yang luar biasa. Ia merupakan pribadi yang senang berbagi dan tidak ragu memberikan apa yang ia miliki kepada orang lain. Sifat murah hati ini bahkan diakui langsung oleh putranya, Abdullah bin Zubair, yang menyaksikan bagaimana ibunya hidup dalam semangat memberi. Abdullah pernah berkata, "Aku belum pernah melihat 2 wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma." Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Asma hidup dengan prinsip kepedulian terhadap sesama. Meski kadang ia sendiri hidup dalam keterbatasan, hal itu tidak menghalangi niatnya untuk membantu orang lain. Kedermawanan baginya bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan soal keikhlasan dan niat tulus untuk memberi. Hadis tentang kedermawanan Asma. Dalam salah satu riwayat hadis, digambarkan secara langsung bagaimana Asma menanyakan persoalan memberi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa di rumah selain apa yang diberikan oleh Az-Zubair kepadaku. Apakah aku boleh memberikannya sebagai sedekah kepada orang lain?" Pertanyaan itu memperlihatkan betapa Asma ingin tetap berbagi, meski ia sadar bahwa barang yang ia miliki terbatas dan merupakan pemberian dari suaminya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan jawaban bijak, berikanlah sesuai dengan kemampuanmu dan jangan menahannya. Karena jika kamu menahan pemberian, bisa jadi Allah pun akan menahan pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jawaban ini mempertegas bahwa dalam Islam, bersedekah tak dinilai dari besar kecilnya jumlah, melainkan dari niat yang ikhlas dan keinginan untuk menolong. Asma menjalani ajaran ini secara nyata dalam hidupnya. Ia tidak menunggu sampai kaya raya untuk bisa memberi. Justru dalam keadaan sederhana pun, ia tetap membagi apa yang dimilikinya. Pasangan dari sahabat surga. Asma adalah istri dari Az-Zubair bin Awam, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Az-Zubair dikenal sebagai pejuang tangguh dan sahabat terpercaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi pendamping dari seorang tokoh besar seperti Az-Zubair, tidak membuat Asma tinggal diam atau hanya berperan di balik layar. Ia justru turut aktif dalam mendukung perjuangan suaminya dan menyumbangkan peran penting dalam perkembangan Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehidupan rumah tangganya bukanlah tanpa ujian. Mereka pernah hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun, Asma tetap menjalani semua dengan sabar dan penuh syukur. Dalam kondisi sesulit apapun, ia tidak pernah kehilangan semangat untuk berbagi dan bersedekah. Perempuan yang menjadi sebab turunnya wahyu. Salah satu hal istimewa yang menunjukkan betapa pentingnya peran Asma binti Abu Bakar dalam sejarah Islam adalah keterkaitannya dengan turunnya ayat dalam Al-Quran. Ia disebut sebagai penyebab turunnya Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang berkaitan dengan hubungan seorang Muslim dengan keluarga atau kerabat yang belum masuk Islam. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menjadi panduan penting dalam menjaga hubungan sosial antara umat Muslim dan non-Muslim, terutama dalam konteks keluarga. Kisah turunnya ayat ini juga diriwayatkan secara langsung oleh Asma sendiri. Asma menceritakan bahwa suatu ketika ibunya yang masih musyrik, yang bernama Raghibah, datang menemuinya. Saat itu adalah masa-masa awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, di mana terdapat banyak ketegangan antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy yang belum masuk Islam. Ibu Asma ingin menjalin silaturahmi, namun Asma masih ragu apakah ia diperbolehkan untuk menyambung hubungan dengan ibunya yang belum beriman. Dalam kegelisahan itu, Asma lalu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ibuku datang menemuiku, dan ia masih dalam keadaan musyrik. Bolehkah aku menyambung hubungan dengannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, sambunglah hubungan dengannya." Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai jawaban dan panduan umum bagi umat Muslim dalam menghadapi situasi serupa. Ini menjadi bukti nyata bahwa tindakan dan pertanyaan Asma menjadi latar belakang langsung dari turunnya wahyu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Syahihnya, melalui penjelasan dari Ibnu Uyainah, yang menyatakan, kemudian Allah menurunkan ayat tentang hal itu. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa kehidupan Asma tidak hanya berpengaruh pada lingkungan sekitarnya, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah pewahyuan dalam Islam. Melihat bagaimana Asma binti Abu Bakar hidup, tidak berlebihan jika kita menganggapnya sebagai salah satu figur perempuan Muslim yang sangat layak untuk dijadikan teladan. Ia adalah sosok yang tidak hanya berani, tetapi juga penuh kasih sayang dan dermawan. Ia memiliki hati yang lembut, namun tidak lemah ketika menghadapi tantangan besar. Dalam dirinya menyatu antara kekuatan iman, kecerdasan spiritual, dan ketegasan dalam mempertahankan prinsip. Kedermawanannya tidak muncul dari kelimpahan materi, tetapi dari kelapangan hati. Ia tidak menunggu kaya untuk berbagi, melainkan menggunakan apa yang ia miliki sebaik mungkin untuk membantu orang lain. Dalam kehidupan rumah tangga, ia menjadi istri yang setia, pendamping bagi seorang pejuang Islam,
dan ibu yang mendidik generasi penerus yang kuat dalam keimanan. Keistimewaannya sebagai penyebab turunnya ayat Al-Quran juga memperlihatkan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam Islam. Islam tidak membatasi peran perempuan hanya dalam urusan domestik semata. Bahkan, dalam sejarah pewahyuan yang agung pun, peran perempuan diakui dan diabadikan dalam Al-Quran. Sahabat cahaya, dari kisah Asma binti Abu Bakar, kita belajar bahwa kebaikan tak selalu datang dari kelimpahan, tapi dari hati yang lapang dan niat yang ikhlas. Ia bukan hanya perempuan yang berani dan tangguh, tapi juga sosok yang lembut, penyayang, dan selalu mengedepankan nilai-nilai kebaikan, bahkan kepada ibunya yang belum memeluk Islam. Asma menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah Islam. Ia mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, bisa bernilai besar di sisi Allah. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak dan semangatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar makin banyak yang terinspirasi.